Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya terkait dengan proposal penelitian mahasiswa ya. Ini merupakan bagian dari salah satu materi yang ada di mata kuliah metode penelitian ya. Nah, perlu diingat bahwa di sini ya bahwa bisa jadi ya pembahasan dalam kali ini berbeda pada setiap institusi ya, sehingga isinya mungkin nanti harus Anda sesuaikan dengan kebijakan di kampus masing-masing ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, pada contoh ini kita diskusi tentang contoh penelitian untuk bidang manufaktur ya. Ini untuk teknik mesin di bidang manufaktur ya. Pada kesempatan lainnya nanti kita akan coba buatkan video untuk contoh proposal skripsi di bidang untuk teknik mesin di bidang konversi energi ya. Nah, di sini mengambil judul yang ada di proposal ini adalah analisis fenomena ya, fenomena spring back material ya pada aluminium tipe 6063 T5 ya pada proses V-bending ya. Ini metode yang digunakan menggunakan metode eksperimental ya. Nah, ini Anda bisa buat judul halamannya seperti ini ya. Halamannya seperti ini. Di sini di halaman pertamanya Anda bisa judul, kemudian di bawahnya ada logo gitu ya. Di bawahnya logo nanti mungkin ada nama Anda dan NIM Anda gitu ya. Nah, kemudian juga di terakhir itu adalah ada di bawah di halaman 1 masih ya, ada nama program studi Anda gitu ya. Oke, sebentar. Nah, di sini terlihat ya. Oke. Nah, kemudian di halaman 2-nya ya. Oke. Nah, ini halaman keduanya adalah halaman pengesahan ya. Halaman pengesahan ini di halaman 2-nya ini adalah halaman lembar pernyataan keaslian ya, di mana ini Anda bertanggung jawab mengenai keaslian dari proposal skripsi yang Anda akan buat nantinya jadikan tema skripsi Anda ya. Ada nama ya, ada NIM ya, ada program studi teknik mesin ya. Nanti ada tanda tangan Anda di sini ya. Nah, kemudian di halaman ketiganya baru masuk ke halaman pengesahan. Nah, di sini ada nama judul ya, kemudian juga disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dan lain-lain ya, sampai nanti ada nama Anda di sini. Nah, di bawahnya ini disetujui ya, disetujui oleh proposal ini disetujui dan disahkan oleh ada pembimbing 1, pembimbing 2 ya, kemudian juga nanti ada dekan fakultas ya. Kemudian juga nanti ada kaprodi dari jurusan atau prodi Anda gitu ya. Dalam hal ini ada prodi teknik mesin. Nah, kemudian halaman abstrak kita abaikan karena halaman abstrak nanti adalah munculnya setelah selesai ya, malah Anda melakukan riset ya. Jadi kita abaikan dulu ya. Nah, kemudian di sini ada halaman pengantar ya, Anda ucapan kata pengantar ini berisi ucapan terima kasih ya terkait dengan proposal riset atau orang-orang yang berkontribusi terhadap proposal riset yang Anda buat ya. Silakan Anda buat sebaik mungkin ya, sebagus mungkin. Nah, kemudian selanjutnya adalah daftar isi ya. Ini ingat ya, mungkin pada kampus lain mungkin berbeda, silakan Anda sesuaikan. Nah, kemudian di bab 1. Nah, ini yang penting di bab 1 ya. Di bab 1 ini penting sekali karena apa? Ini adalah menjelaskan tentang di latar belakang ini Anda menjelaskan mengapa riset Anda dengan judul tadi itu dilakukan. Nah, pada contoh ini ya, ini berhubungan dengan mengapa kok aluminium dia propose untuk melakukan riset terkait dengan bending aluminium karena nanti bisa nanti akan memberikan kontribusi pada perkembangan diharapkan bisa memberikan kontribusi pada perkembangan mobil listrik yang saat ini ya sedang booming sekali ya. Nah, seperti ketahui di sini disebutkan bahwa
aluminium merupakan salah satu alternatif ya, karena dia memiliki karakteristik yang berat jenis yang lunak dan kemampuan um, formability-nya bagus ya, dan sudah banyak digunakan di industri pesawat terbang misalnya ya. Sehingga dengan menggunakan aluminium diharapkan apa? Diharapkan nanti berat total dari kendaraan listrik itu nanti akan turun. Sehingga apa? Sehingga diharapkan nanti terjadi efisiensi dari pemakaian listrik yang digunakan dalam kendaraan tersebut. Nah, itu latar belakang kenapa kok riset ini dipropos untuk diajukan. Nah, kira-kira nanti Anda juga membuatnya kira-kira seperti itu ya. Anda boleh sesuaikan dengan judul Anda ya, tema Anda. Nah, ini beberapa yang di highlight warna kuning ini adalah beberapa poin yang mungkin berhubungan dengan latar belakang mengapa kok riset ini dilakukan. Nah, kemudian di sini juga disebutkan ini di beberapa kampus ada yang literatur review ditulis di sini ya, di bab 1 pendahuluan ya. Ada yang menambahkan di bab 2, tetapi ini saya coba kita sedikit tampilkan dua-duanya. Yang di bab 1 pendahuluan itu hanya poin-poin yang umumnya saja ya, sementara yang langsung relevan dengan pembahasan proses bending itu nanti akan dijelaskan di bab 2 terkait dengan literatur review. Oke. Nah, kemudian tadi 1.1-nya sudah. Nah, kemudian masuk ke 1.2-nya yaitu identifikasi masalah atau problem identification. Nah, di sini dipaparkan bahwa ada fenomena pada proses bending itu ada muncul fenomena spring-back material yang nanti akan mempengaruhi proses hasil akhir dari suatu produk ya. Hasil akhir itu apa? Biasanya bisa dari dimensi, disebutkan di sini dari sudut bendingnya ya, yang lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Dan juga nanti bisa jadi dimensi linearnya ya. Nah, kemudian poin keduanya adalah ini. Nah, ini dia. Udah disebutkan di sini ya. Akan mempengaruhi dimensi akhir ya, baik dari komponen dimensi linear ataupun dari dimensi angularnya ya. Yang terakhir ini ada problem bahwa ketidaktepatan penggunaan radius ini bisa mempengaruhi kualitas hasil bending. Karena apa? Secara teori, beberapa teori itu disebutkan di sana bahwa kalau radius bendingnya lebih kecil daripada ketebalan materialnya itu ada kemungkinan nanti muncul crack atau retak ya. Nah, kemudian lanjut ke poin 1.3-nya yaitu terkait dengan identifikasi masalahnya. Nah, dari poin 1 tadi ya 1.2 ya, identifikasi masalah, maka di poin 1.3-nya kita merumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Yang itu di sini disebutkan. Nah, biasanya yang paling mudah ini adalah dibuat dalam kalimat tanya ya. Nah, disebutkan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan masalahnya adalah bagaimana pengaruh 4 variabel input yang akan digunakan dalam penelitian ini ya. Ini ada 4 variabel inputnya terhadap spring-back material sehingga bisa mendapatkan ketepatan sudut yang presisi. Ini adalah rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, setelah kita merumuskan masalah, maka kita tentukan juga batas-batas permasalahan yang akan kita bahas di proposal kita. Nah, ini ada beberapa poin yang disebutkan di sini. Kenapa kok harus dibatasi? Nah, ini pertanyaannya ya. Kenapa kok batasan masalah ini diperlukan? Nah, tujuannya adalah agar kita fokus dalam penelitian kita ya. Kemudian yang kedua juga memberikan gambaran nanti kepada penguji kita bahwa kita akan batas-batas penelitian kita hanya sampai pada tertentu ini. Misalkan di sini adalah disebutkan batasnya adalah menggunakan aluminium alloy 6063 T5 dengan ketebalan 2 material. Nah, dengan ini maka kalau ada pertanyaan yang menyimpang dari ini, misalkan bagaimana spring-back material, apakah bisa digunakan spring-back hasil-hasil ini pada ketebalan material
3 mili atau 1,2, ya ini belum relevan karena kita belum melakukan riset ya. Jadi penelitian penelitian ini Anda batasi hanya untuk material 2 mili ya. Boleh Anda tambahkan juga misalkan 2 mili dan 2,5 umpamanya karena nanti mungkin akan melihat pengaruh ketebalan materialnya gitu ya. Anda boleh tambahkan ya. Tetapi intinya adalah ini harus ada batasan material yang clear di sini. Nah, di sini supaya apa? Supaya nanti tidak pembahasannya tidak akan fokus pada tema-tema yang Anda angkat ya. Kemudian tipe dies yang digunakan adalah tipe dies V-bending. Nah, kalau ada pertanyaan terkait dengan U-bending bisa apa tidak ya harus Anda belum bisa dijawab karena belum melakukan riset gitu kan. Nah, ini ya kira-kira ini. Nah, ini ada 3 batasan masalah yang ditetapkan di sini dalam contoh ini ya. Kemudian pada 1.5-nya kita menetapkan tujuannya. Nah, tujuannya ini bisa untuk yang bersifat umum gitu ya, yang bisa memberikan dampak pada masyarakat umum ya, khususnya dalam masyarakat industri gitu ya. Juga mungkin Anda bisa untuk Anda pribadi ya. Untuk keperluan Anda pribadi. Nah, misalkan ini untuk memenuhi syarat kelulusan misalkan ya. Tujuan umumnya misalkan untuk mengetahui penyetingan parameter yang optimum pada proses V-bending menggunakan aluminium ya, alloy 6063 T5 misalkan ya. Nah, kemudian untuk mengetahui pengaruh setiap parameter pada output ya, terhadap fenomena yang diteliti yaitu spring back material. Jadi di sini ditetapkan ada 3 ya. Silakan Anda tentukan ya. Jadi Anda boleh memasukkan tujuan di sini ya, tujuan yang sifatnya pribadi boleh ya. Misalkan tadi untuk keperluan penyelesaian studi Anda ya tapi jangan lupa ya, tujuan umumnya adalah tulisan Anda harus memberikan dampak atau kontribusi ke masyarakat. Sehingga apa? Sehingga Anda tujuan yang bersifat umum yang bisa berdampak pada industri juga harus Anda cantumkan di sini. Nah, kemudian 1.6-nya kita menetapkan variabel penelitian. Nah, ini sangat penting sekali ya, variabel penelitian ini ditetapkan. Mengapa? Ya, agar kita bisa mengidentifikasi variabel mana saja yang akan kita teliti gitu kan. Nah, di sini disebutkan ada 2 yang secara umum ya, banyak digunakan ya, yaitu pertama adalah variabel tetap dan kedua adalah variabel terikat. Nah, di sini variabel tetap biasa disebut juga sebagai variabel independen, di mana variabel tetap atau variabel ini nilainya tidak bergantung pada variabel-variabel lainnya. Ya, Anda boleh ubah ini variabel tetap ini ya. Jadi Anda boleh ubah sesuai dengan objek dari riset yang Anda lakukan. Nah, di sini ditetapkan ada 4 ya. Nah, ini variabel tetapnya ada 4 yaitu di sini ada die opening atau panjang ya dalam satuan L gitu ya. Dalam simbol L dalam satuan mili, kemudian sudut punch ya dalam derajat, kemudian punch speed ada dalam milimeter per menit, dan terakhir adalah bending force ya dalam satuan Newton. Nah, ini adalah variabel-variabel input atau variabel tetap atau variabel independen yang Anda boleh rubah ya, silahkan ya. Yang nilainya nanti ditentukan dengan variabel ini ditentukan dengan objektif yang akan Anda lakukan penelitian. Oke, yang ketiga 1.6.2-nya adalah variabel terikat. Variabel terikat ini biasa disebut juga sebagai variabel respon atau variabel output ya. Pada beberapa literatur itu sering disebut sebagai variabel output ya. Ini atau parameter output juga kadang disebut demikian ya. Kalau di jurnal-jurnal bereputasi global, Anda di Springer ataupun di Elsevier itu biasa menyebut sebagai variabel output atau parameter outputnya. Nah, kemudian apa? Nah, ini variabel terikat adalah variabel penelitian yang nilainya bergantung pada variabel tetap ya. Kalau tadi variabel tetap tidak bergantung pada variabel manapun, nah kalau ini variabel terikat ini tergantung sekali dengan variabel terikat. Artinya apa? Kalau variabel terikatnya dirubah, maka variabel tetapnya dirubah, maka variabel terikatnya akan berpengaruh, akan berubah dengan sendirinya. Di sini yang harus kita identifikasi ya. Nah, contoh dalam variabel output atau variabel terikat yang akan digunakan di sini adalah ada beberapa. Yang saya highlight warna ada 1, 2, 3, ada 4 ya.
Pertama adalah gaya bending dan kerja bending ya. Ini bisa digabungkan menjadi dua variabel respon ini atau variabel terikat ini Anda bisa jadikan satu ya. Kalau saya kenapa kok dibagi, kalau kami itu ya, kenapa kok dibagi-bagi menjadi seperti ini banyak gitu ya. Karena nanti untuk mempermudah untuk eh, menentukan jumlah artikel yang akan Anda publish ya. Ingat ya, nah salah satu persyaratan lulus gitu ya S1 itu artikel skripsi Anda gitu ya. Tidak hanya di print kemudian ditumpuk di perpustakaan, tetapi harus Anda publish secara online. Ya, kalau Anda mau ini bisa publish di jurnal-jurnal, artikel Anda bisa di jurnal-jurnal nasional ya, yang sudah terakreditasi baik Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 ya. Nah, kalau bagus Anda bisa update, bisa submit di jurnal internasional yang terindeks global ya. Nah, itu adalah tujuannya. Kenapa kok kita variabel terikatnya kok kita harus identifikasi dengan baik ya supaya kita nanti paham gitu ya. Oh, ternyata ya, kalau satu variabel output ini bisa dijadikan satu artikel ilmiah gitu ya. Nah, kemudian ada spring back material dan spring back faktor. Nah, di terakhir ini adalah analisis data statistik yang terkait dengan yang menggunakan ANOVA dan SN rasio. Maaf ini SN ya, bukan SR ya, SN rasio ya. Ini ya. Signal to noise ratio. Nah, ini ya biasanya kalau satu material pengujian ini kami coba bimbing mahasiswa untuk luarannya minimal dua artikel ilmiah yang bisa disubmit ke jurnal minimal Sinta 3 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di 1.7 ya, itu kita bicara terkait dengan manfaat penelitian ya. Nah, manfaat penelitiannya ini silakan ada identifikasi di sini contohnya ya. Ini memberikan informasi terkait dengan proses bending khususnya data spring back material dan spring back faktor ya yang berhubungan dengan aluminium ya sehingga nanti bisa memberikan kontribusi pada proses pembentukan material. Nah, ini dia ya. Manfaat penelitiannya adalah ini ya. Terus kemudian bagi peneliti sendiri ya dia dapat menerapkan atau mengimplementasikan ilmu yang didapat yang berhubungan dengan proses ini. Itu misalnya ya di sini ada proses manufaktur ya, pembentukan material ya, ini pembentukan materialnya ada dua ya. Maaf, ini saya delete ya. Dan mata kuliah lainnya yang relevan ya. Oke, ini ada sistematika penulisan di bab 1 masih di 1.8 ya. Ini ada pendahuluan ya. Pendahuluan ini tadi ya berarti tentang uraian mengenai latar belakang ya, rumusan, tujuan masalah, sampai dengan tadi ya sistematika penulisan ya. Kemudian landasan teori di bab 2 ya, di bab 2 ini. Nah, tadi disebutkan di awal bahwa studi literatur itu ada beberapa yang mengambil kebijakan ditambahkan di landasan teori. Tetapi ada juga yang memasukkan ke dalam latar belakang penelitian yang ada di bab 1 tadi ya, di subbab 1.1. Anda boleh silakan sesuaikan dengan kebijakan di kampus Anda ya. Anda boleh di landasan teori boleh ya, ada tambahkan sub khusus terkait dengan studi literatur ya. Kemudian Anda boleh juga ditambahkan di bab 1 di latar belakang. Silakan ya, sesuaikan dengan kebijakan kampus Anda masing-masing. Dan kemudian yang ketiga adalah metodologi penelitian. Nah, ini metodologi ini berisi apa? Berisi langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis ya. Ini ada tahapan-tahapan yang disajikan dalam diagram ini, termasuk di dalamnya itu metode penelitian itu adalah menggunakan alat dan bahan yang Anda gunakan ya. Nah, kemudian apakah alat-alat itu sudah dikalibrasi bagaimana tingkat ketelitiannya ya dari alat tersebut apakah mampu digunakan untuk menghasilkan ya untuk mengambil sesuai dengan kebutuhan ya, jangan sampai misalkan ya. Jangan sampai kita butuh ketelitian misalnya untuk bending ini misalkan ketelitiannya yang diharapkan adalah toleransi yang diinginkan itu adalah 0,8 gitu ya. 0,08 gitu ya. Derajat gitu ya. Tetapi Anda menggunakan
buffer protraktor yang konvensional, yang sudutnya hanya bisa membaca cuma sampai 0,5 derajat. Ini bahaya ya. Jadi harus Anda tentukan ya sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Oke. Kemudian di bab 2, kemudian di bab 4 ini ada hasil dan pembahasan ini ya. Nah, ya, di poin bab 4 ini nanti harus dipaparkan di sini mengenai hasil dan pembahasannya. Ya, hasil ini harus Anda diskusikan juga dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan tema yang Anda lakukan ya, yang Anda angkat ini. Nah, mengapa kok demikian? Ya, jangan sampai kita hanya memaparkan, jadi hanya menyampaikan hasil saja tanpa mendiskusikan dengan penelitian orang lain. Bagaimana orang lain yang sudah menelitikan penelitian sejenis gitu kan? Sehingga nanti diharapkan gitu ya, dengan membaca, dengan membandingkan dengan penelitian orang lain itu diharapkan menjadi salah satu untuk memvalidasi. Oh, ternyata penelitian itu berbeda dengan orang lain. Nah, di situ kalau berbeda kita harus memberikan reasonable ya, harus memberikan penjelasan mengapa kok berbeda. Nah, kemudian kalau ternyata sama ya sesuai dengan teori-teori yang ada atau penelitian orang lain itu ya memang sudah Anda lakukan gitu ya. Oke, yang terakhir adalah isinya adalah kesimpulan ya. Ini adalah berisi kesimpulan dari data dan analisis yang telah Anda lakukan di bab 3, di bab 4 gitu ya. Anda sudah melakukan analisis dan Anda simpulkan di bab 4, di bab 5 ini ya. Ini adalah sistematika ya, sistematika. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Ini daftar pustaka ini diambil dari, Anda boleh ambil dari buku-buku ya, yang berhubungan dengan tema-tema Anda dan juga artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian tema Anda ya. Nah, saya sarankan di sini untuk menggunakan jurnal artikel-artikel yang ada di jurnal nasional yang terakreditasi Sinta gitu ya. Nah, minimal gitu ya. Boleh Anda gunakan yang Sinta 4, 6 gitu, 5 atau 3 gitu. Syukur-syukur 2 atau 1 gitu ya. Atau juga jurnal-jurnal internasional yang terindeks global. Anda bisa cari jurnal-jurnal tema-tema Anda di jurnal-jurnal seperti Springer, kemudian Elsevier ya. Anda bisa cari di sana. Yaitu pembahasan ya terkait dengan bab 1 ya, dari 1.1 tadi latar belakang kemudian sampai daftar pustaka. Untuk pembahasan tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka kita akan diskusikan pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.